Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya Samsul Fahmi dengan kompetensi S1 Pendidikan Matematika dan S2 Pendidikan Matematika akan mencoba menjabarkan atau mendeskripsikan tentang kinerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pendidikan yang telah saya lakukan sejak 2016 di Universitas Saputra. Sejak bergabung di Universitas Saputra pada tahun 2016, saya ditempatkan pada program studi S1 Teknik Informatika dan mengampu mata kuliah fokus adalah kalkulus dan statistika probabilitas. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa saja yang saya ajarkan dan selama 2016 sampai saat ini. Nah, sejak 2016 saya telah mengampu beberapa mata kuliah baik di program studi S1 Teknik Informatika maupun di program studi lain, dan alhamdulillah sejak 2018 Universitas Saputra telah menambah program studi yang tentunya sesuai juga dengan kompetensi inti saya, yaitu program studi pendidikan guru sekolah dasar, di mana pada program studi tersebut saya mengampu pendidikan matematika dan statistika pendidikan. Nah, jadi secara keseluruhan saya telah mengajar di Universitas Saputra itu mata kuliah kalkulus, aljabar linier, pendidikan matematika yang terdiri dari matematika kelas rendah dan kelas tinggi, statistika, statistika penelitian pendidikan, dan matematika diskrit. Nah, namun dari keseluruhan mata kuliah yang saya ambil tersebut, yang saya jadikan fokus utama baik di dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian saya adalah kalkulus, pendidikan matematika, dan statistika. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang matematika, tentunya karena memang mata kuliah kalkulus hanya diajarkan pada semester genap. Jadi dalam kesempatan kali ini secara lebih luas saya akan menjelaskan tentang pendidikan matematika yang saya ajarkan pada program studi S1 PGSD Universitas Saputra. Selama saya berkarya di Universitas Saputra sejak 2016, ada beberapa karya baik dari buku, hak kekayaan intelektual, publikasi, dan baik yang internasional, jurnal, ataupun yang proceeding. Nah, yang terbaru tahun 2020 saya ditunjuk oleh Nusa Putra Press yang Badan Penerbit untuk menjadi tim penilai terhadap buku kalkulus yang disusun oleh tim mata ajar atau tim dosen yang mengajarkan mata kuliah kalkulus di keseluruhan Universitas Saputra. Dan berikutnya di sini tahun 2020 saya memiliki satu hak kekayaan intelektual yang tentunya nanti saya bahas lebih rinci di bidang penelitian. Dan di sini setidaknya ada 14 ya, ada 14 riset yang publikasi yang telah saya lakukan dari tahun 2017 hingga 2021. Dan ini adalah buku data mining karena kebetulan memang saya mengampu mata kuliah statistika sejak 2016. Saya tergabung dengan tim dosen statistika. Kami menyusun buku data mining di mana peran saya dalam hal ini saya mencoba menjabarkan tentang proses statistika dalam kegiatan forecasting di data mining ini. Baik, dalam menjelaskan proses atau mata kuliah yang saya ajarkan saat ini, saya akan menjelaskan dengan konsep DIA, yaitu yang pertama delivery-nya seperti apa, terus interaction-nya antara saya, mahasiswa, dan konten perkuliahan itu nanti seperti apa, dan yang terakhir nanti untuk mengukur ketercapaian target yang kita tuju di awal itu seperti apa, nanti dalam hal asesmen kita juga akan bahas. Nah, untuk delivery-nya yang pertama, pendidikan matematika itu sendiri di pendidikan guru sekolah dasar itu ada dua, yaitu yang pertama adalah matematika sekolah dasar untuk tingkat rendah, dan yang kedua adalah matematika untuk tingkat atas. Nah, untuk yang saat ini yang saya jelaskan ini adalah matematika yang termasuk dalam matematika kelas rendah, karena kebetulan matematika kelas atas itu diajarkan pada semester genap. Itu yang pertama, dalam mata kuliah ini selain nanti saya ajarkan terkait konsep-konsep matematika, di sini juga akan diajarkan tentang
bagaimana karakteristik matematika itu di sekolah dasar. Bagaimana teori-teori pembelajaran matematika yang bisa dipakai di sekolah dasar dan bagaimana model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi, sesuai dengan karakteristik siswa tentunya di sekolah dasar khususnya di tingkat rendah. Dan yang terakhir nanti siswa atau mahasiswa diminta untuk mendesain media pembelajaran atau alat peraga yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan atau akan yang dipraktikkan di sekolah. Nah, selain itu juga tentunya di sini juga diajarkan tentang konsep-konsep dasar, bilangan bulat, KPK dan FPB, pecahan, pecahan desimal, persen, dan perbandingan. Nah, sebenarnya untuk geometri bangun datar ini tadinya ada di matematika untuk kelas tinggi. Cuman karena memang beberapa keluhan dari pengguna sekolah atau pihak industri yang sering kita berkoordinasi mengeluhkan bahwa mahasiswa itu masih belum mengetahui konsep dasar. Sehingga kami coba menarik geometri bangun datar ini ke matematika tingkat rendah supaya mereka siap nanti untuk melakukan kegiatan praktikum di sekolah karena program studi pendidikan guru sekolah dasar ini melakukan praktikum sejak semester pertama untuk mahasiswanya. Sehingga ini untuk menyesuaikan kebutuhan industri khususnya yang tempat kita sering melakukan praktikum. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang digunakan atau yang kami sepakati sebagai tim dosen di Universitas Putra ini, setidaknya mata kuliah ini memiliki 5 CPMK. Yaitu yang pertama tadi tentang teori pembelajaran, bagaimana hierarki pembelajaran matematika di sekolah dasar, bagaimana model-model pembelajaran yang sesuai nanti kita pakai di sekolah dasar. Tentunya di sini lebih dekat dengan RME, yaitu matematik yang kita sesuaikan dengan kehidupan sehari-hari yang sering mereka temui, sehingga kemudian proses menemukan abstrak dalam proses itu dilalui sebelumnya dari kondisi-kondisi nyata di lingkungan sekitar. Terus kemudian tentunya kami sampaikan tentang konsep-konsep matematikanya, mulai dari bilangan, cacah, sampai kemudian geometri bangun datar. Dan yang terakhir adalah harapannya mahasiswa itu mampu mengajarkan materi ini kepada siswa sekolah dasar dengan persiapan pengetahuan teori-teori pembelajarannya dan juga dengan media-media pembelajaran yang diajarkan. Nah, untuk mendukung atau sebagai indikator capaian dari CPMK ini, kami juga menyusun ada 13 sub CPMK yang akan difokuskan di dalam satu semester ini. Nah, nanti dari 13 ini ada yang satu pertemuan satu sub CPMK, ada yang lebih kompleks nanti disebar menjadi 2 sub CPMK. Oke, berikutnya adalah aspek interaction. Jadi aspek interaction ini adalah bagaimana proses kita sebagai dosen atau saya sebagai dosen interaksinya dengan mahasiswa. Interaksi mahasiswa dengan konten pembelajaran, interaksi dosen dengan konten pelajaran juga di sini difasilitasi oleh LMS yang sudah dimiliki oleh Universitas Putra. Nah, di dalam proses pembelajarannya tentunya memang kami lebih fokus ke student centered learning. Student centered learning ini berupaya bagaimana supaya mahasiswa jadi aktif. Apalagi khusus untuk PGSD, mereka nanti akan mengajarkan sesuatu menjadi seorang pengajar sehingga kemudian keaktifan mereka itu sangat diharapkan khususnya di bidang pendidikan nantinya. Dia akan mengajar, menghadapi anak-anak yang memang lebih sulit dikendalikan daripada orang-orang dewasa. Sehingga diharapkan nanti proses pembelajaran menggunakan student centered learning ini membuat keaktifan mahasiswa lebih tinggi, membuat mereka lebih memiliki kemampuan pemecahan masalah, lebih kolaboratif, dan yang lainnya. Nah, dari beberapa metode yang saya gunakan dalam pertemuan ini, yaitu yang pertama project based learning, karena memang lebih kental bagaimana kita mempersiapkan mahasiswa itu untuk bisa mengajar, sehingga dalam proses-proses pembelajaran yang kita lakukan itu ada menyusun RPS, menyusun perencanaan pembelajaran, menyusun media pembelajaran, bagaimana cara menyusun makalah terkait bagaimana cara materi itu disampaikan kepada siswa. Nah, lalu berikutnya ketika dalam proses tatap muka, karena sekarang kondisi kita lagi pandemi, maka kami juga menganut ya pembelajaran dengan metode hybrid, yaitu ada luring dan ada daringnya.
Nah, di sini juga ada praktikum yang dilakukan baik di laboratorium micro teaching di Universitas Saputra ataupun di sekolah dasar laboratorium yang sudah bekerja sama dengan Universitas Saputra. Dan yang berikutnya adalah e-learning. Nah, e-learning ini adalah suatu learning management system, yaitu menggunakan Edlink kami yang mana di sini kita bisa melihat beberapa menunya yang sudah terintegrasi di dalam sistem informasi akademik di Universitas Saputra. Adapun sebagai informasi awal, e-learning itu ini adalah tampilan sekilas tampilan terkait setiap mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu wajib memiliki sesi setiap pertemuannya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Ada tugas nanti yang tersimpan di sini, ada kuis, ada berkas-berkas yang bisa di-download oleh mahasiswa, dan ada laporan nanti kinerja mahasiswa baik dalam mengerjakan tugas, kehadiran, maupun hasil-hasil kuis yang sudah terekam oleh sistem Edlink ini. Dan yang terakhir adalah live discussion. Live discussion ini juga kami melakukan melalui Zoom meeting yang tentunya sudah terjadwal dan sudah bisa diintegrasikan digunakan melalui learning management system yaitu Edlink yang Nusa Putra miliki. Nah, berikutnya ini adalah sampel bagaimana proses interaksi baik dosen, mahasiswa, dan konten pembelajaran. Nah, kebetulan saya lebih fokus bagaimana menggunakan didaktik transposition atau tetrahedron didaktik, yang mana dosen, mahasiswa, dan teknologi itu harus berjalan dengan baik, di mana teknologi ini kita manfaatkan sebagai menyimpan konten pembelajaran atau sebagai alat peraga, alat visualisasi dari sistem dari materi-materi pembelajaran yang disampaikan. Nah, di sini yang pertama saya mulai dari sesi pembelajaran. Nah, jadi di dalam LMS Edlink ini, dosen atau saya wajib mengupload materi, mengupload video sebagai suplemen di beberapa pertemuan, wajib mengupload kuis dan tugas di dalam setiap pertemuan. Sehingga proses evaluasi dari setiap sub CPMK, setiap pertemuannya itu terekam di dalam sistem. Sehingga mahasiswa juga bisa mengulang kembali materi yang diajarkan, bisa menonton kembali video-video pembelajaran, dan seterusnya. Berikutnya adalah tugas. Nah, ini juga tugas bisa dilihat, tugas itu diberikan mulai dari sesi 1 sampai sesi ke-14-nya. Jadi di sini ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, dalam tugas ini terdiri dari tugas uraian ataupun tugas proyek. Nah, tergantung nanti tuntutan dari materi atau sub CPMK yang kita ajarkan. Nah, berikutnya adalah untuk mengukur pemahaman mahasiswa terkait materi yang ada di dalam sistem manajemen pembelajaran ini, kita juga memberikan kuis, di mana untuk mata kuliah yang 3 SKS yang saya ampu hari ini diberikan kuis minimalnya 5-8 buah kuis di setiap pertemuan. Ini hanya untuk mengukur bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi setiap sesinya. Dan yang terakhir di sini konten pembelajaran mahasiswa bisa diupload juga di berkas. Dan berikutnya di sini adalah anggota kelasnya, terlihat bisa dilihat di sini juga ada absen, bisa dilihat siapa yang hadir, siapa yang mengerjakan, dan siapa yang tidak mengerjakan. Baik, berikutnya sebagai informasi, ini adalah channel YouTube saya, di mana di YouTube ini saya mengupload semua konten pembelajaran saya yang saya rangkum dari misalkan di sini baik ini kebetulan ini adalah media dan alat perangkat. Nah, di sini untuk mata kuliah pendidikan matematika. Nah, di sini ada kita juga melakukan review terhadap puasnya. Di sini adalah mata kuliah statistik yang saya ajarkan. Nah, jadi metode video pembelajaran ini adalah merupakan rangkuman nanti dari beberapa materi yang dirasa cukup menyulitkan bagi mahasiswa. Sehingga untuk suplemen mereka supaya mereka lebih dalam mempelajari itu, saya menyusun video-video pembelajaran untuk mereka lebih memahami khususnya memang terkait perhitungannya seperti apa, ada contoh-contoh yang memang perlu penjelasan yang lebih komprehensif. Nah, ini adalah beberapa video dan yang berikutnya adalah ini adalah sekilas tentang isi dari setiap pertemuannya. Jadi dari setiap pertemuan itu wajib ada lecture note-nya, biasanya di sini nanti diisi dengan PowerPoint atau nanti materi pembelajarannya. Terus kemudian di sini ada tugas mandiri, boleh berkelompok ataupun
individu, project ataupun esai, terus berikutnya ada kuis, dan berikutnya ada live session. Nah, live session ini terjadwal. Jadi tidak setiap pertemuan, tetapi nanti dilakukan setiap 3 kali pertemuan. Ya, jadi nanti 1-2 menggunakan pertemuan konten ini pembelajaran mahasiswa belajar mandiri, terus kemudian pertemuan ketiga kita melakukan live session, pertemuan berikutnya kami melakukan pertemuan secara luring. Sehingga interaksi dosen dan mahasiswa dan juga terhadap konten itu tidak terputus, berjalan dengan baik. Oke, berikutnya ini aspek asesmen. Yang terakhir adalah aspek asesmen. Jadi asesmen itu tentunya yang tadi berkaitan dengan yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yang mana di setiap pertemuan itu kami atau saya telah membuat kuis pembelajaran dari setiap sesinya. Ini tentunya bisa mewakili dari setiap sub CPMK yang sudah ditetapkan, sehingga kemudian tidak setiap sub CPMK itu terukur dengan kuis dan dengan tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa setiap sesinya. Nah, dan berikutnya adalah laporan. Nah, dalam laporan yang ada di dalam LMS, di sini terlihat interaksi mahasiswa dengan konten pembelajaran. Siapa yang paling sering mengakses konten pembelajaran, siapa yang pernah mendownload pembelajaran, siapa yang jawabannya bagus di dalam kuis, dan siapa yang telah mengumpulkan tugas, semuanya sudah terekam di dalam LMS Edlink ini, sehingga memudahkan tentunya bagi kita, bagi saya sebagai dosen untuk melakukan rekapitulasi terhadap kinerja mahasiswa selama berkuliah. Nah, tentunya tapi dari pertemuan pertama kami sudah menyampaikan RPS ke mahasiswa, sehingga apa yang akan disampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16, apa yang menjadi fokus penilaiannya, mahasiswa sudah disampaikan pada pertemuan pertama. Karena pada sesi pertama saya melampirkan RPS yang bisa diakses dan bisa di-download oleh mahasiswa. Nah, yang tadi adalah proses penilaian harian atau mingguan kepada mahasiswa. Nah, ini saya jabarkan bagaimana proses penyusunan kisi-kisi proses penyusunan UAS dan UTS. Nah, ini kurang lebih bagaimana cara yang saya lakukan di dalam melakukan pemetaan terhadap seluruh sub CPMK, memastikan seluruh sub CPMK memiliki soal untuk pengukurnya. Nah, di sini bisa dilihat setiap sub CPMK 1 sampai sub CPMK 7. Ini kebetulan pemetaan untuk yang UTS. Dan ini juga berlaku pemetaan untuk yang UAS. Nah, jadi soalnya bisa melakukan soal objektif, kebetulan soal UTS waktu itu saya melakukan soal dengan soal objektif atau multiple choice, dan kemudian soal uraian. Nah, jadi kurang lebih dalam proses evaluasi ini saya menyusun seperti ini sehingga setiap sub CPMK itu terukur dengan baik. Nah, ketika nanti ada mahasiswa yang tidak lulus, tentunya kami juga melakukan usaha melalui perbaikan-perbaikan. Nah, yang dilakukan perbaikan tidak kepada keseluruhan sub CPMK, tetapi kepada khusus sub CPMK yang mahasiswa tidak lulus. Sehingga dalam proses perbaikan itu sendiri, mahasiswa bisa lebih fokus belajar untuk mencapai target dari sub CPMK itu. Sehingga mereka bisa lebih fokus. Terakhir, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu pendidikan matematika. Nanti dalam lampiran dari video ini juga akan dilampirkan terkait video pembelajaran atau proses live session yang dilakukan oleh saya dengan mahasiswa menggunakan materi geometri bangun ruang yang dilakukan pada pertemuan ke-12. Dan pertemuan ke-13, ke-14, dan ke-15 nanti proses melakukan mendesain media dan alat peraga, dan proses sesi ke-14 dan ke-15 itu nanti melakukan praktikum, mempresentasikan hasil yang disusun pada perencanaan pembelajaran, pada media-media pembelajaran yang disusun. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.